Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pemirsa. Senang sekali saya Ustadz Hasan kini kembali menyapa Anda dalam Komisi Khusus Islami Persembahan TV Peduli untuk kali ini. Dan seperti biasa untuk edisi Jumat, kita kedatangan narasumber dari Forum Komunikasi Mubalik dan Pengurus Masjid Kota Parepare. Yang kali ini membersamai kita ada Ustadz Taufikur Rahman SPDI MPDI yang akan membawakan tema terkait hijrah dan hijriyah. Dan pemirsa, kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Baik, terkait tema yang diangkat pada pagi hari ini tentunya erat kaitannya dengan bulan Muharram yang kita akan membahasnya jauh lebih dalam terkait tema kita hijrah dan hijriyah. Langsung saja kami persilahkan kepada Ustadz untuk membawakan tausiahnya kepada kita semua. Silakan Ustadz. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Sadaqallahul aliyul azim wa ballagha rasuluhul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa TV Peduli yang berbahagia, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari senantiasa kita memuji hanya kepada Allah saja. Sungguh yang pantas dipuji di semesta alam ini hanya Allah saja. Kalaupun ada orang ganteng, orang pintar, orang kaya, itu titipan Allah saja. Setiap saat bisa diambil, tidak boleh dipuji-puji. Senantiasa kita mengirimkan salam dan salawat kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, rahmatan lil alamin. Senantiasa kita mengharapkan, merindukan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik pemirsa TV Peduli, hari ini bulan Muharram ya. 1448 Hijriah. Kita sudah melewati pertengahannya, sudah berada hampir di ujung daripada bulan Muharram. Bulan pertama dari penanggalan tahun Islam. Itulah yang disebut dengan bulan Muharram yang kita kenal. Nah, kenapa Muharram? Karena Muharram adalah ujung dari Zulqaidah, Zulhijjah. Nah, Zulqaidah bulan ke-11, Zulhijjah bulan ke-12, masuk bulan pertama bulan Muharram. Apa yang di Zulhijjah sudah kita saksikan kemarin. Kloter 40, 41 Parepare, sudah ada di Parepare. Jamaah haji. Jamaah hajinya ya. Nah, jadi di bulan Zulhijjah itu ya bulan haji. Haji adalah penyempurna daripada keislaman seseorang. Rukun Islam yang kelima yaitu ibadah haji. Jadi dipilihlah berdasarkan perdebatan yang panjang di kalangan sahabat pada waktu itu. Umar bin Khattab dengan para sahabat, kita ini belum punya kalender ini. Bulan sudah ada tapi tahunnya belum ada. Nah, kita mulai dari mana ini? Kalau yang Romawi kan ada, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Sudah ada mereka. Dan sudah ada tahunnya sebelum Masehi, sesudah Masehi. Kita ini belum ada. Akhirnya dipilihlah bulan Muharram sebagai bulan pertama dari penanggalan Hijriah. Dan Hijriah itu dipilih dari semangat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berhijrah dari Madinah, dari Mekah ke Madinah. Nah, jadilah tahun Islam itu disebut dengan kalender Hijriyah sampai hari ini. Yang namanya berlalunya tahun, pasti ada hikmah di balik itu. Berlalunya tahun berarti usia kita tambah dekat, bertemu dengan Allah. Nah, semua pasti ke sana. Baik nenek-nenek,
yang masih muda, yang tua, yang sehat, yang sakit, kaya, miskin, kuat, lemah, pasti sudah punya antrian menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bersilih bergantinya hari, bulan dan tahun, termasuk tahun Hijriah ini 1448, itu adalah peringatan untuk kita bahwa kita akan semakin dekat menghadap kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat ligot. Sudahkah kita siapkan bekal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kira-kira kalau kita dipanggil tahun depan atau bulan depan, pekan depan, atau jangan-jangan besok atau sebentar. Nah, wal tanzur nafsum ma qaddamat ligot. Sudahkah kita mempersiapkan diri kita? Karena mau tidak mau kita pasti akan sampai kepada pintu yang disebut dengan al-maut, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah diambil dari semangat hijrahnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya kira itu pembukanya. Baik Ustadz, terkait dengan awal mula tahun Hijriah tadi pemirsa disampaikan bahwa ya ini diawali pada saat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu melaksanakan hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Nah, dengan tema yang diangkat pada pagi hari ini, hijrah dan hijriyah. Nah, jangan sampai kita mengartikan keduanya, antara hijrah dan hijriyah itu sendiri. Memang erat kaitannya dari kedua hal tersebut, tetapi dari kedua hal tersebut juga memiliki definisi yang berbeda tersendiri. Nah, hijrah biasanya juga kita sering melihat orang-orang tidak hanya berpindah dari suatu tempat ke tempat lain, tetapi juga berpindah dari keburukan ke kebaikan, seperti itu. Jadi menuju dari apa yang tidak disenangi menuju ke apa yang disenangi, dan juga menuju kebaikan tentunya yang jauh lebih baiknya. Kata-kata hijrah itu sendiri tertafsirkan di seperti itu. Nah, pertanyaannya kemudian, jika Nabi Muhammad SAW itu melaksanakan hijrah secara fisik, Ustadz, melaksanakan berpindah dari suatu tempat ke tempat lain, tetapi di era sekarang kita biasa mendengarkan hijrah dari lebih ke berpindah sifat, dari spiritual yang mungkin kurang baik menuju ke hal-hal yang baik, seperti itu. Nah, mungkin bisa sedikit dijelaskan Ustadz, hijrah yang versi saat kita saat ini, ataupun era modern saat ini, melihat banyak sekarang juga anak-anak muda yang biasanya bilang, saya mau hijrah nih. Nah, itu istilah-istilah seperti itu mungkin juga dianggap lazim di agama kita, tetapi justru harus diperbaiki bagaimana penafsirannya kepada kita. Bagaimana sebenarnya hijrah itu dalam Islam, seperti itu. Silahkan Ustadz. Baik. Rasul itu berhijrah, ya, pindah dari kota Mekah ke kota Madinah. Kenapa pindah? Karena di kota Mekah itu pada waktu itu dakwahnya dilawan, mendapatkan perlawanan yang sangat sengit, sehingga Nabi mendapatkan kesulitan untuk berdakwah. Maka turunlah perintah Allah untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, jadi diumumkanlah bahwa kita akan berhijrah ke Madinah. Satu persatu sahabat, ada yang mencari jalan-jalan tikus pindah, berhijrah. Umar bin Khattab enggak cari jalan tikus, dia terang-terangan dia. Besok saya mau hijrah, yang mau halangi saya silakan. Kalau sudah mau mati silakan datang. Nah, jadi ada yang sembunyi-sembunyi, sahabat-sahabat itu ada yang sembunyi-sembunyi hijrah, ada yang terang-terangan itu. Umar bin Khattab terang-terangan dia. Besok saya mau hijrah, diumumkan itu di pasar. Saya mau hijrah besok, yang mau halangi saya silahkan. Kalau sudah bosan hidup silahkan halangi saya. Nah, jadi Umar bin Khattab hijrah dia terang-terangan. Nabi sendiri hijrahnya sembunyi-sembunyi juga. Sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan Nabi, sembunyi-sembunyi. Bukan berarti Nabi tidak lebih hebat daripada Umar, ya, tidak begitu. Maksudnya adalah, pesan yang tampil di situ adalah bahwa kita tidak boleh bertawakal saja kepada Allah. Kita harus membuat perencanaan yang sebaik-baiknya. Harus dilakukan perencanaan, jangan mentang-mentang, jangan main mentang-mentang. Mentang-mentang dia kuat, maka dia seenaknya saja. Jangan diikuti Umar, karena kasusnya Umar lain.
Iya. Karena Nabi ini suri toladan, itu yang diikuti terus oleh kita sampai hari ini. Nabi itu adalah manusia yang paling dicintai Allah. Kalau dia mau berangkat, siapa yang mau sakiti Nabi? Tidak mungkin. Kekasih Allah. Pasti dia selamat, walaupun dia terang-terangan, pasti. Loh, kenapa bisa? Karena dia yang paling disayang sama Allah kan. Nah, kenapa dia sembunyi-sembunyi? Nah, itulah pesannya yang ingin disampaikan kepada kita. Walaupun kalian hebat, kalian harus membuat perencanaan yang baik. Jadi Nabi itu berhijrah membuat perencanaan. Nah, perencanaannya bagaimana? Kita sudah sering baca riwayatnya. Ada yang ganti di tempat tidurnya. Nah, rumahnya Nabi ini sudah dikepung nih, sudah dikepung. Ada yang gantikan di tempat tidurnya Ali bin Abi Thalib. Ada yang bersiap menemaninya berangkat. Subuh hari kira-kira jam 2. Nah, meninggalkan rumahnya. Kemudian Nabi keluar, Nabi mengambil pasir. Ya, ditaburkan kepada seluruh yang mengepung rumahnya itu. Kemudian membaca Quran surah Yasin ayat 9. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min faghasaynahum fahum la yubsirun. Dijadikanlah dinding di depannya, dinding di belakangnya, ditutup matanya. Nah, itu isinya itu ayat. Nah, jadi orang yang mengepung Nabi itu tidak ada yang melihat Nabi meninggalkan rumah. Nah, inilah yang digunakan oleh ulama-ulama kita sekarang ya. Quran surah Yasin ayat 9. Kalau kita keluar rumah, ketemu orang yang tidak dihindari, tidak bisa, kita harus ketemu dia apapun caranya. Padahal kita benci sekali, tapi mau tidak mau harus ketemu. Nah, bagaimana caranya? Ulama kita pakai ini, ajarkan kepada kita ini, baca itu. Insyaallah kau dilindungi Allah Subhanahu wa taala, karena itu sudah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'agzaynahum fahum la yubsirun. Kadang ada yang begitu yang kita hadapi. Benci sekali kita sama itu orang, tapi mau tidak mau harus kita menghadap. Karena dia tonsi yang pegang. Dia yang punya kewenangan ya. Mau tidak mau kita menghadap. Ya, tetap hadapi dia. Nah, berdoa kepada Allah, baca ini. Ayat 9. Nah, Nabi ditemani oleh Abu Bakar, kemudian Nabi berjalan tengah malam, diantar oleh non-muslim, namanya Abdullah bin Uraikid. Jadi yang mengantar Nabi itu non-muslim. Non-muslim itu apa? Yang menyembah agama nenek moyang pada waktu itu. Non-muslimnya itu bukan Nasrani, Yahudi bukan ya. Yang Abdullah bin Uraikid itu menyembah nenek moyang pada waktu itu, belum masuk Islam. Diantar oleh itu karena dia yang penunjuk jalan. Karena kalau menggunakan jalan biasa, tidak mungkin, pasti cepat ditemukan oleh yang mengejar. Jadi menggunakan jalan yang berbelok-belok. Yang hafal itu siapa? Abdullah bin Uraikid. Bukan Islam, masih non-muslim. Di depan itu Nabi ditunjuki oleh Abdullah bin Uraikid, di belakangnya ada Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah ini penggembala kambing. Jadi di padang pasir itu kan kalau orang jalan ada jejaknya. Ada jejaknya. Jadi tugasnya Amir bin Fuhairah ini hapus itu jejaknya dengan membawa kambing-kambing di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Jadi Amir bin Fuhairah itu dia menghapus jejak ulang sehingga Nabi tidak ditemukan, kemudian mengantar juga daripada bahan makanan ketika Nabi bersembunyi di Gua Zur. Siapa yang mengantarkan bahan makanannya selain daripada Amir bin Khairah adalah Asma binti Abu Bakar, anaknya Abu Bakar Siddiq. Nah, jadi Nabi itu melakukan perencanaan dengan matang. Ada yang menggantikan di tempat tidurnya, ada yang mendampingi di perjalanan, ada sebagai penunjuk jalan. Nah, Abdullah bin Uraikid, ada yang menghapus jejak Amir bin Fuhairah, ada yang membawakan bekal Asma binti Abu Bakar. Jadi perencanaannya sangat rapi, walaupun dia adalah orang yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pelajaran untuk kita umatnya ini. Jangan selalu mentang-mentang atau belum apa-apa langsung ya Allah yang menentukan. Iya, memang Allah yang menentukan, tapi apa yang kau lakukan dulu? Belum sedikit-sedikit langsung Allah. Iya, memang betul. Memang betul Allah Maha Kuasa. Iya, tapi kau sudah diberi kemampuan akal untuk berpikir. Kau diberikan kekuatan untuk bekerja.
Jangan sedikit-sedikit langsung Allah. Enggak, bekerja kok dulu. Berpikir kok dulu. Belajar ki dulu. Baru setelah semuanya kita lakukan, setelah berpikir, melakukan perencanaan yang baik, melakukan usaha yang keras, baru setelah itu baru kita berpasrah, bertawakal kepada Allah. Itulah yang dicontohkan oleh Nabi. Siapakah manusia ini yang paling dicintai Allah? Kalau bukan Nabi. Sudah paling dicintai, tapi Nabi tetap melakukan perencanaan yang begitu apik dan berpikir begitu keras. Dia tidak mentang-mentang, walaupun saya jalan di siang hari pasti dilindungi Allah. Iya memang, tapi Nabi itu contoh teladan untuk kita supaya kita bisa mengikutinya. Nah, itu daripada hikmah daripada hijrah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita umatnya, kalau dalam bahasa Bugis, jangan mapesona buruk, jangan burak mali, jangan tidak berusaha dengan maksimal, jangan tidak berpikir. Kita harus berusaha, kita harus berpikir secara maksimal. Jangan apa-apa sedikit Allah yang menentukan. Iya memang Allah yang menentukan, tapi kau kerja dulu, berpikir dulu. Nah, itulah yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Nah, hijrah dari satu tempat pada tempat yang lain yang lebih baik. Mekah pada waktu itu kurang baik kepada Nabi, pindah ke Madinah yang baik kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hijrah kita pun ini hari seperti itu. Kadang kita pintar, cerdas, tapi kita berada di tempat yang tidak tepat. Nah, itu. Banyak yang kita lihat begitu, dia pintar, pintarnya ini orang, baiknya ini orang, tapi dia tidak maju-maju. Dia bisa berkembang. Kenapa? Dia tidak berada pada tempat yang tepat. Carilah tempat yang tepat, yang sesuai dengan kemampuanmu. Lakukan berhijrah dari tempat yang tidak tepat untukmu pada tempat yang tepat untukmu sehingga kau bisa berkembang. Itu juga dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Siapa yang lebih pintar daripada Nabi? Siapa yang lebih baik daripada Nabi? Tidak ada. Sudah pintar, sudah baik, sudah cerdas, sudah jujur, kekasih Allah. Dia harus pindah. Kenapa? Pada waktu itu tidak tepat untuk dia berada di Makkah. Dia harus berada di Madinah. Inilah sebagai contoh untuk kita ini. Jangan hanya pintar saja, cerdas saja. Tidak. Harus di samping pintar, harus ada tempat-tempat yang tepat yang kita datangi. Kita mengabdi di sana. Itu sering kita lihat di sekitar kita. Pintarnya ini orang, tapi nggak maju-maju. Gitu terus di kehidupannya tidak berkembang. Ya kenapa? Tempatnya tidak tepat. Hari ini banyak yang mengatakan saya mau hijrah. Bolehlah, silakan saja hijrah ya. Silakan hijrah, maksudnya hijrahnya dari dulu kebiasaannya yang buruk kepada kebiasaan yang baik. Dulunya misalnya malas sholat, rajin sholat, ya silakan hijrah, itu sudah benar itu. Dulunya maleso, Yesus biasa menyakiti dengan kata-kata orang lain, sekarang menjadi lebih sopan, itu bagus. Silakan saja berhijrah. Hanya saja jangan sampai di saat kau mengatakan saya sudah hijrah terus seakan-akan kau saja yang benar, yang lain salah semua. Nah, itu juga yang perlu kita hindari. Kalau kita belajar, jangan kita belajar satu saja terus menyalahkan orang yang sudah berpuluhan tahun belajar. Silakan belajar, itu bagus, tapi jangan mudah menyalahkan saudara-saudara kita yang lain. Okay. Dari apa yang disampaikan tadi, tentunya dari awal mula dari tahun Hijriah, lalu melanjutkan dari kisah Nabi SAW, Muhammad SAW terkait hijrah itu sendiri, bagaimana perjalanannya kemudian dan Mekah menuju ke Madinah, yang tentunya memiliki perencanaan yang luar biasa matang, sehingga nantinya tentu melihat bagaimana dia juga melaksanakan usaha terlebih dahulu, kemudian juga tentunya dengan doa dan ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita juga umatnya harus mengikuti dan juga meneladani apa yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita tidak hanya berdoa saja untuk mendapatkan sesuatu, tapi juga kita harus berusaha dan juga memperencanakan apa yang kita inginkan, sehingga nantinya Allah melihat usaha kita dan insya Allah akan dikabulkan apa yang kita inginkan. Dan pemirsa jangan kemana-mana, setelah ini kami masih akan kembali, tetap bersama kami di TV Peduli.
kenalan lebih dekat dengan kami, klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.paripurna.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi Radio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and online. The number one hit music station, 96.9 Radio Peduli FM. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Komisi Khusus Islami untuk edisi Jumat kali ini, dan masih dengan tema yang sama, Hijrah dan Hijriah, bersama Ustadz Taufikur Rahman SPDI MPD. Tadi di segmen awal kita telah membahas dari awal mula bagaimana kemudian tahun Hijriah itu dibentuk melalui dengan adanya hijrah Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke Madinah, dan juga bagaimana perjalanan Rasulullah SAW menuju ke kota Madinah. Nah, seperti apa untuk kelanjutan dari kisah untuk hijrah Nabi Muhammad SAW sebelum akhirnya tiba di kota Madinah? Langsung saja kita lanjutkan bersama dengan Al-Ustadz Taufikur Rahman SPD MPD untuk melanjutkan tausiahnya pada pagi hari ini. Silahkan Ustadz. Nah, baik. Jadi tadi saya sudah menyampaikan bahwa Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada kita umatnya betapa pentingnya yang disebut dengan proses perencanaan dan proses yang baik, yang insya Allah hasilnya pun akan baik. Jadi itu sudah dicontohkan oleh Nabi sendiri. Beliau berproses, tidak serta-merta begitu pindah saya. Walaupun dia dilindungi oleh Allah, paling disayangi, paling dicintai oleh Allah, tapi dia mengajarkan kepada kita umatnya bahwa untuk berproses. Nah, ini juga untuk anak-anak kita, berproses lah. Jangan melihat orang yang suksesnya saya dilihat, tidak dilihat prosesnya. Padahal dia sudah berdarah-darah, sudah berpikir, sudah berusaha begitu keras, baru dia bisa berhasil. Itulah yang dicontohkan oleh Nabi. Nah, bertahun-tahun berikutnya, kemudian tahun berganti, bulan berganti, tahun berganti, Rasulullah SAW wafat, kemudian diganti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu 2 tahun jadi khalifah pengganti Nabi, kemudian digantikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Datanglah dari Yaman yang membawa surat kepada Khalifah Umar bin Khattab Amirul Mukminin, bawa surat itu nggak ada tahunnya karena memang kita belum punya tahun. Nah, setelah itu difikirkanlah oleh Umar bin Khattab bagaimana supaya Islam ini juga punya penanggalan, tahun penanggalan sendiri. Kalau Romawi itu kan berdasarkan perputaran matahari yang disebut dengan Syamsiah. Nah, itu matahari. Sementara kita ini Hijriah adalah Qamariyah atau bulan, berdasarkan perputaran bulan. Jadi itu perbedaannya. Kalau perhitungan Masehi itu adalah Syamsiah atau berdasarkan perputaran bulan, sedangkan Hijriah itu adalah Qamariyah. Syamsiah itu matahari, sedangkan Hijriah itu adalah perputaran bulan atau Qamariyah. Nah, banyak perdebatan di zaman Umar itu yang mengatakan, kita mulai dari lahirnya Nabi bulan Rabiul Awal, kita mulai dari ini, kita mulai dari itu. Akhirnya yang disepakati adalah dimulai dari semangat hijrahnya Nabi, yaitu pada bulan Muharram. Jadi hijrahnya Nabi itu direncanakan sejak bulan Muharram, pelaksanaannya nanti di bulan Rabiul Awal. Jadi ada 2 bulan perencanaan ya, Muharram, Safar,
Rabiul Awal. Jadi itu. Jadi Nabi berhijrah itu tidak semerta-merta tiba-tiba hijrah begitu saja, enggak. Perencanaan yang begitu matang ya. Sampai 2 bulan perencanaannya. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Nah, jadi saya menghafal juga itu nama-nama bulan begitu dengan pernah saya kesulitan menghafal, tapi ada lagu itu. Ada lagunya. Ada lagunya. Anak sekarang sudah sering dengar itu. Bisa Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Ukhra, Rajab dan Sya'ban, Ramadan dan Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Akhirnya mudah saya hafal karena lagu-lagu itu. Nah jadi 3 bulan ya, baru 2 bulan perencanaan, bulan ketiga baru dieksekusi oleh baginda. Nah akhirnya ditetapkanlah bahwa Muharram itu sebagai awal daripada tahun Hijriah. Dan sampai hari ini sudah 1448 hijrahnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah yang kita rayakan juga ya. Kemarin ini di Kota Parepare di Masjid Terapung, kita di sana ada tausiah pergantian tahun Hijriah. Tahun Hijriah itu karena berdasarkan bulan ya dari sore ke malam, maghrib. Nah, kalau matahari itu ya tengah malam, pukul 00 sampai 0001 itu tengah malam. Kalau Islam itu maghribnya, yang dihitung. Nah, inilah semangat hijrah ini, semangat hijrah inilah harus ada kita lakukan pada di era modern ini, seperti yang kita sampaikan tadi. Semangat hijrah baginda itu, baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam juga harus ada pada generasi sekarang yang dalam Al-Quran itu setidaknya ada 30 ayat yang berkaitan dengan hijrah ya, berpindah dari yang buruk kepada yang baik, berpindah dari tempat yang buruk kepada tempat yang baik. Setidaknya ada 30 ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan kepada kita perlunya itu berhijrah, berpindah dari kebiasaan-kebiasaan yang buruk kepada kebiasaan-kebiasaan yang baik, khususnya untuk anak-anak muda sekarang ini. Nah itu yang malas mungkin beribadah, ya perbaikilah ibadahnya Ananda, perbaikilah. Yang mungkin sering berkata-kata kasar, biasa itu sering kita dengar, yang disebut anak-anak bercanda padahal isinya kebun binatang yang disebut. Ya, hentikan itu anak-anakku, khususnya di Parepare ini ya, suka sekali menyebut itu, manggil temannya dengan isi kebun binatang dia sebut. Nah itu tidak benar. Kita ini yang senior ya, sudah tua, orang tua harus menegur anak kita. Walaupun nanti dia lakukan lagi, ya pokoknya tegur saja. Setidaknya poin pertama dia tahu bahwa itu salah. Walaupun dia berubah nanti terserah dia. Yang jelas tugas kita sampaikan itu salah itu nak. Jangan begitu. Ditegur masih dilakukan, dapat tegur lagi. Nanti dia berhenti sendiri insya Allah. Nah inilah semangat hijrah ini yang harus kita wariskan kepada anak-anak kita. Semangat melakukan perencanaan yang baik kita wariskan kepada anak-anak kita. Jangan sedikit langsung sudah berpasrah. Jangan berpasrah. Kehidupan ini tantangan yang harus ditaklukkan. Kehidupan dunia ini tantangan yang harus ditaklukkan. Hanya ujian saja dan semuanya akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya kira itu. Betul sekali Ustadz. Jadi apa yang disampaikan tadi terkait bagaimana hijrah itu sendiri, proses yang dijalani oleh Rasulullah SAW, sehingga saat ini kita sudah bisa menikmati ajaran agama Islam itu sendiri, dan juga tentunya jauh dari hal-hal yang keburukan. Dan tentu dari apa yang disampaikan tadi memang benar bahwa banyak orang-orang yang sukses di luar sana yang mungkin kita lihat bilang, wah luar biasa aja ini orang. Tetapi kita tidak melihat bagaimana latar belakang mereka, bagaimana mereka bisa mencapai apa yang mereka dapatkan hingga saat ini. Sehingga tentunya hal itulah yang bisa menjadi pembelajaran bagi kita, bukan hanya melihat hasilnya semata. Betul tadi juga yang disampaikan bahwa untuk adanya
tahun Hijriah itu sendiri, dimulai dari inisiasi dari Khulafaur Rasyidin, yakni Umar bin Khattab, yang diinisiasikan tahun baru Hijriah melalui hijrah Rasulullah SAW. Dari apa yang disampaikan tadi adalah salah satunya adalah dari bulan Hijriah, tahun Hijriah itu dari kalender Qamariyah ataupun kalender bulan. Nah, tentu pertanyaannya kemudian banyak yang mengatakan bahwa ini Ustaz, itu Islam terlalu banyak anunya. Ini kalau melihat di bulan Ramadan saja kita terlalu banyak perbedaan. Mulai Ramadan, kapan awal Ramadan, ataupun kapan kita melaksanakan sholat Idul Fitri, yang biasanya kita ada yang bilang di awal tanggal ini, tetapi ada yang bilang di akhir tanggal ini. Beberapa teman-teman apakah NU ataupun juga Muhammadiyah atau DDI dan juga sebagainya itu memiliki perbedaan-perbedaan yang tersendiri. Nah, melihat hal tersebut, kita sebagai umat Islam, bagaimanakah sebaiknya sikap kita melihat perbedaan ini sendiri, utamanya di lingkungan kita sendiri seperti itu? Silahkan Ustaz. Ya, baik. Jadi perbedaan itu indah ya. Perbedaan itu indah. Coba lihat kalau pelangi hitam semua. Betul. Pasti satu indah. Warna saja. Satu warna saja. Kita keluar misalnya semua orang pakai putih semua saja. Tidak indah kehidupan ini. Jadi perbedaan itu indah. Kalau kita melihatnya sebagai sebuah keindahan. Dan dia bisa menjadi kerusakan kan kalau kita mau memaksakan kehendak kita, ya. Nah, selama perbedaan itu sifatnya hanya furu atau khilafiyah saja, itu jangan kita permasalahkan. Jangan kita permasalahkan. Nah, cara takbir misalnya, cara niat, nggak apa-apa, silahkan saja. Justru perbedaan-perbedaan itu membuat kita semangat untuk belajar. Oh, kenapa bisa ada pendapat begini? Pasti kita belajar kan? Betul. Oh, kenapa sih begini? Pasti kita belajar. Nah, perbedaan seperti itu merangsang kita, menarik kita untuk belajar. Kenapa bisa? Akhirnya kita belajar. Dengan adanya perbedaan itu kita belajar. Yang tidak boleh bagaimana? Yang tidak boleh itu menyalah-nyalahkan teman sekali. Dia saja yang benar, dia saja yang benar, yang lainnya salah, masuk neraka. Ya janganlah. Ya. Kalau ada perbedaan seperti itu ya silahkan saja, karena semuanya ada ulamanya kok. Muhammadiyah banyak profesornya, banyak kiainya. NU juga banyak profesornya, banyak kiainya. Hafal Quran, kuasai bahasa Arab. Masa kita lebih pintar dari mereka? Betul. Siapa sih kita ini? Ikut saja salah satunya, yang mana condong kemana ya ikuti. Jangan, yang penting itu saja, jangan menyalahkan yang lain, karena semuanya ada dasarnya. Semuanya ada dasarnya. Itu demikian pun dalam ibadah itu kita biasa ada yang rapat kakinya, wah tidak mau rapat, pindah lagi di sebelahnya, nah kejar lagi kakinya. Ada yang begitu teman kita. Iya. Ada yang kejar, wah katanya kalau tidak rapat masuk setan. Boleh juga, silakan, boleh begitu. Tapi kalau sudah pindah kakinya, orang jangkul lagi kejar kasihan, karena mungkin magelek-gelek itu kakinya orang. Nah, boleh ya, silakan saja begitu, silakan. Tapi jangan menyalahkan yang lain. Yang suka rapat, silakan rapat. Tapi kalau yang di samping tidak ada suka, hormati juga pendapatnya orang. Jangan kita memaksakan diri, tidak boleh harus rapat, nanti masuk setan. Iya, kalau bertengkar kan pasti bisa nang setan. Yang ketawa siapa? Yang ketawa yang tidak masuk masjid. Dia akan bilang, memang kak jangan kopi masjid itu bakal. Nah, jadi perbedaan itu pasti akan selalu ada. Perbedaan itu indah. Karena kalau semuanya seragam itu tidak indah, maka perbedaan itu indah. Bagaimana cara menyikapinya? Jangan memaksakan kehendak. Jangan memaksakan kehendak kita kepada saudara-saudara kita. Ada yang sudah selesai sholat, duduk saja di tempatnya, zikir sendiri, tidak memimpin zikir. Silahkan saja, tidak masalah. Kan sudah selesai sholat memang. Kan sholatnya memang sudah selesai. Terserah dia mau zikir sendiri, mau zikir jamaah, boleh silahkan. Tapi yang zikir sendiri jangan menyalah-nyalahkan yang zikir jamaah. Wah, tidak boleh zikir jamaah. Atau sebaliknya, yang zikir jamaah menyalahkan yang zikir sendiri. Apa-apa. Jangankan zikir, pegang HP saja boleh kok. Kalau sudah salam ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangankan zikir, buka HP boleh kok. Kenapa? Karena sholat sudah selesai. Yang lebih keras lagi.
Jangankan zikir, buka HP saja boleh. Jangankan buka HP, kentut saya boleh. Kalau sudah salam, ya kan? So, boleh. Kenapa? Karena sholatnya sudah selesai. Yang tidak boleh apa? Yang tidak boleh menyala-nyalakan orang lain. Masa zikir salah? Ini kelewatan juga cara berpikirnya. Tidak boleh zikir keras, tidak boleh. Loh, masa zikir salah? Atau zikir diam, wah, kenapa kok zikir diam salah? Masa zikir salah yang benar saja? Aduh, Betul sekali. buka HP saja boleh, masa zikir salah? Aduh, gimana sih? Afala tatafakkarun, apakah kau tidak berpikir? Jadi hormatilah saudaramu. Nah, di negeri kita ini kan itu paling itu ya, Muhammadiyah, NU. Tidak apa-apa kok, semua ada metodologinya, semua ada alasannya. Ya, jangan salah-salahkan. Apalagi jangan mencela. Saya sering begitu di Masjid Al-Ihwan di Padang ya. Gitu. Saya sering jamaah di situ karena kadang saya mengantar keluarga di medis tempat berobat itu. Saya singgah di situ sholat maghrib, sholat isya. Di situ kalau selesai sholat di Masjid Al-Ihwan, dia balik kemudian zikirnya sendiri saja. Boleh, silakan saja kan, nggak masalah. Kenapa boleh? Ya kan, salatnya sudah selesai sudah. Salat itu adalah takbiratul ihram sampai salam. Itu sudah salam ya selesai. Dia mau zikir alhamdulillah, tidak mau zikir alhamdulillah. Mau besar alhamdulillah, mau diam alhamdulillah. Mau buka HP alhamdulillah. Ya, yang tidak alhamdulillah itu kalau menghina teman yang lain. Nah, di masjid yang lain zikirnya keras. Boleh juga, saya ikut juga. Enggak masalah kok. Nah, gitu. Jadi perbedaan-perbedaan itu termasuk tanggal Ramadan, termasuk hari raya. Ya saling menghormati lah. Masing-masing ada metodologinya dan semuanya ulama kok. Bukan orang. Dan tidak mungkin juga beda paling beda 1 hari saja. Iya, betul. Karena bedanya itu cuma derajatnya saja. Di situ sehingga bisa membedakan 1 hari yang berlebih-lebihan lah. Betul sekali, Ustaz. Sayangi saudaramu. Betul, Ustaz. Baik. Dari tadi apa yang disampaikan, tentu bagaimana kita memaknai perbedaan itu di hal-hal yang baik. Tentunya hal-hal tersebut juga justru membuat hidup kita jauh lebih berwarna dibandingkan dengan hanya monoton saja di satu arah tanpa melihat apa-apa yang ada di sekitar kita. Dan tentunya itu menjadi hal-hal yang lumrah bagi kita dan juga bagaimana kita menjalani hal tersebut dengan jauh lebih baik, menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Tidak hanya melihat orang dan juga tidak hanya menilai dari orang yang lain, tetapi bagaimana kita juga harus menilai diri kita, apakah kita sudah berbuat baik atau justru tidak melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pemirsa jangan kemana-mana, setelah ini kami masih akan kembali tetap bersama kami di TV Peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmonika Herianti Sulaiman, saya Sultan Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan sebuah informasi yang telah tergabung di redaksi kami. Kita mulai berita Kalpa. Mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.padmarekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi Radio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and online. The number one hit music station. 96.9. Radio Peduli FM.
Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di TV Peduli dan dalam Komisi Khusus Islami, dan masih juga bersama dengan narasumber kita Ustadz Taufikur Rahman yang membawakan tema hijrah dan hijriah. Kita masuk di segmen 3. Tentunya ada closing statement dan juga pesan yang ingin disampaikan kepada pemirsa di rumah terkait tema yang diangkat pada pagi hari ini. Kami persilahkan Ustadz. Ya, baik pemirsa TV Peduli yang berbahagia. Innallaha jamil wa yuhibbul jamil. Allah itu indah dan suka keindahan, ya. Allah itu indah dan suka keindahan. Perbedaan itu adalah fakta dan realitas, pasti ada, ya. Yang perlu kita pahami adalah menghargai perbedaan itu. Selama itu dalam masalah furu'iyah, bukan masalah usul, ya. Tapi masalah furu' saja. Usul itu mana? Usul itu seperti sholat asar 4 rakaat. Semuanya kan pasti sholat 4 rakaat. Nggak ada sholat asarnya 5 rakaat. Kalau sholat asar 5 rakaat itu sudah pelanggaran lagi, bukan perbedaan lagi. Nah, ya. Semuanya kan tidak ada itu sholat asar 2 rakaat, tidak ada. Atau sholat subuh, wah saya ini kuat, mau kak sholat subuhku 6 rakaat, tidak ada. Sholat subuh kau kuat, kau sehat, kau tua, kau muda, ya tetap 2 rakaat. Nah itu usul namanya. Ya, kalau perbedaan masalah panjang jenggot dengan tidak berjenggot, ya itulah, jangan bertengkar. Masa masalah jenggot mau bertengkar. Gimana kasihan itu yang tidak punya jenggot, mau kasih panjang dan tidak ada, bagaimana nih? Kelewatan. Jangan bertengkar masalah-masalah yang seperti itu. Sayangilah saudaramu. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu bersaudara. Sayangilah. Fa aslihu baina ahwaikum, damaikanlah dia. Damaikanlah, jangan bertengkar. Kemudian pesan saya yang selanjutnya sebagai penutup di kesempatan yang mulia ini, ingat baik-baik bahwa hijrah ini adalah tanda bahwa berlalunya waktu. Berlalunya waktu. Semakin kita dekat menghadap kepada Allah. Siapkan bekalnya. Siapkan bekalnya, karena mau tidak mau kau pasti akan menghadap kepada Allah. Apakah menghadap secara baik-baik atau diseret, yang jelasnya kau pasti menghadap. Siapkan bekalmu sebaik-baiknya. Luqmanul Hakim mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, kerjakanlah dosa. Jadi pesannya Luqman kepada anaknya, wahai anakku, kerjakanlah dosa, sebagaimana kuatnya kamu menahan siksa api neraka. Jadi kalau kau kuat menahan siksa api neraka, anakku, kata Luqman, silakan bawa ke dosa. Kalau bisa kau tahan api neraka, bawa silakan, buatlah dosa sebanyak-banyaknya. Sebaliknya lagi, Luqman mengatakan kepada anakku, ya wahai anakku, ya, beribadahlah, berbuat baiklah, sebagaimana inginmu masuk kepada surga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kau mau masuk surga, beribadah kau. Kalau kau mau masuk surga, berbuat baiklah. Kalau kau senang sekali surga, perbanyak ibadahmu. Kalau kau senang sekali surga, perbaiki sopan santunmu dan tingkahlah kamu. Berarti kau memang mau masuk surga. Kalau kau berbuat dosa mau masuk surga, itu tidak nyambung. Betul. Tidak nyambung. Kalau kau berbuat dosa boleh, silakan buat dosa. Kalau kau sanggup menahan api neraka, boleh, silakan. Tapi kalau kau tidak tahan, ya jangan. Kalau kau masuk surga, berbuatlah, beribadahlah. Karena syaratnya masuk surga, ya beribadah. Nah, saya kira itu pesannya sebagai hikmah daripada bulan Muharram ini, tahun baru Hijrah ini. Sebentar lagi masuk ke bulan Safar. Ingat, manfaatkan sebaik-baiknya usiamu, hidupmu sebelum matimu, masa tuamu, masa mudamu sebelum tuamu, masa sehatmu sebelum sakitmu, masa luangmu sebelum sempitmu. Manfaatkan sebaik-baiknya. Terima kasih. Baik, kami ucapkan terima kasih Ustadz atas kehadirannya dan juga edukasinya luar biasa pada pagi hari ini dengan tema hijrah dan hijriah. Dari apa yang disampaikan tadi, tentunya kita sebagai umat muslim dan juga terkhusus sebagai umat manusia, tentunya bagaimana kita mempersiapkan diri kita dari sekarang untuk tentunya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja di kemudian hari Allah tidak menanyakan bagaimana apa yang engkau kerjakan di sana, apakah hartamu sebanyak itu, apakah pekerjaanmu sudah bagus, dan apakah
kau sudah menjadi orang baik. Tetapi tentunya bagaimana kita mempersiapkan ibadah kita sedini mungkin. Sholat yang tentunya menjadi kewajiban kita bersama, puasa yang kita insya Allah akan laksanakan di kemudian hari di bulan Ramadan nantinya, insya Allah ditambah dengan puasa-puasa sunnah, dan juga tentunya zakat, sedekah, dan infak yang juga tentu harus kita ingat selalu bagaimana kita berbagi kepada sesama kita umat muslim, dan juga bagaimana kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Dan pemirsa, demikianlah Komisi Khusus Islami untuk edisi kali ini. Saya Usutun Hasanah, mewakili seluruh kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.